Bapa, kami tahu bahwa hari-hari ini adalah masa-masa terakhir daripada semuanya ya Tuhan. Masa-masa di mana kami minta kepadamu, jamin kami di lembah penentuan. Untuk kami sampai kepada apa yang Engkau sedang janjikan. Hujan awal dan hujan akhir bersatu mendatangkan lawatan yang luar biasa, baik lawatan jasmani maupun rohani. Kami minta jamin kami Tuhan, saat hujan awal dan hujan akhir terjadi, kami ada di situ Tuhan. Kami mau jaminan yang daripadamu, supaya kami dapat mencapai akan apa yang Kau inginkan on possession dalam hidup kami, dalam panggilan kami. Inilah hari-hari di mana kami mau menyediakan diri kami Tuhan, supaya kami tetap dalam apa yang dinamakan perkenanan di hatimu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Siapkan hati kami di masa-masa sudah jam 10 ini Tuhan. Kami minta tetap Engkau bekerja terus di tengah kami. Kami tidak mau kehilangan sedikit pun akan berkat-berkat yang Kau sediakan. Dan kami minta jaminan daripadamu Tuhan. Kami tahu ini acaramu dan bukan acara manusia. Kalau kami ada di tempat ini karena anugerahmu, kalau kami ada di tempat ini karena Kau sudah menentukan hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, buka hati kami, beri roh pengertian. Kami boleh menangkap apa yang Engkau mau, dan kami boleh melakukan apa yang Engkau mau. Untuk kami masuk dalam rencana-Mu yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Hari ini khotbah dibagi dua bagian ya. Bagian pertama, tapi semuanya adalah temanya unstoppable ya. Dua-duanya, baik hari ini maupun besok jam 6 tetap ada sambungannya. Karena apa? Karena tadi sudah dinyanyikan, Tuhan itu saat ini sedang mencari anak-anaknya, bukan sekedar anak-anak muda, tapi Tuhan itu merindukan tidak dibatasi kamu umur berapa ya. Tetapi yang Tuhan mau, semua kita harus menjadi suatu generasi unstoppable, tidak dapat dihentikan ya. Terus jalan, apa yang Tuhan mau terus jalan. Kita bisa kalau kita ada di dalam track yang benar ya. Selama kita ada di dalam track yang benar, itu otomatis kita akan dapat mencapai akan hal itu. Tapi kalau kita sudah mulai keluar daripada apa yang Tuhan inginkan, itu yang membuat kita nggak nyampe saudara. Jadi saya sangat berdoa supaya saudara dan saya ini mengikuti arus, mengikuti gelombang lawatan yang saat ini ada ya. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Karena nanti tanggal 1 itu jatuhnya hari Selasa ya. Ini kan sekarang hari Sabtu ya. Besok Minggu, ini persiapan untuk tanggal 1 sebetulnya saudara. Karena tanggal 1 itu adalah temanya on possession. Jadi kita harus ada di dalam posisi yang sebenarnya. Sebab begini, saat saudara dan saya ada di dalam posisi yang benar ya. Kemarin beberapa hari itu di dalam Praise and Worship selalu di khotbah-khotbahnya tentang bagaimana kita ada dalam posisi yang benar. Saya tidak mengulangi akan khotbahnya, tetapi saya ingin sampaikan kalau saudara ada di dalam posisi yang benar ya,
itu otomatis berkenan di hati Tuhan. Ya. Saudara, hari-hari kemarin ini kan saudara tahu bahwa di taman itu banyak terjadi mujizat-mujizat yang aneh-aneh, sangat aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena pada saat Tuhan mengatakan on possession, saya bilang Tuhan maksudnya apa ini on possession? Tuhan sangat merindukan bahwa saudara itu mengerti panggilannya. Ya. Kalau saudara itu memang panggilannya sebagai seorang mempelai misalnya, itu ada kriterianya ya. Jadi saudara berdoa masing-masing sampai tahu persis. Kalau saudara panggilannya mempelai, panggilannya imam, atau panggilannya sebagai raja, atau panggilannya sebagai pilar, atau panggilannya sebagai tentara, atau raja, atau penuai, itu kalau saudara sudah yakin betul, nah itu berarti saudara sudah ada dalam posisi yang benar. Nah, pada saat saudara ada dalam posisi yang benar, ya, saudara itu harus menjalani posisi itu, bukan diam, menjalani sampai perjalanan saudara itu ada di dalam posisi yang Tuhan mau. Nah, begitu saudara ada dalam posisi yang mau, itu namanya saudara ada dalam sejalan dengan Tuhan. Nah, begitu saudara sejalan dengan Tuhan, itulah yang namanya Tuhan itu, saudara itu diperkenan, ada di perkenanan hatinya Tuhan. Nah, pada saat yang seperti itu saudara itu akan masuk di dalam yang dinamakan hujan awal dan hujan akhir, saudara. Sebab begini, saya juga kagum akan Tuhan dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan di taman, saudara. Yang pertama, Tuhan itu tiba-tiba di taman kedua itu kan ada cawan-cawan ya. Cawannya itu ada 6 ya, itu cawan panggilan sesuai dengan warnanya ya. Jadi kalau raja itu warnanya ungu ya, dicat warna ungu itu cawan-cawannya. Kalau tentara ya merah, kalau mempelai ya biru, kalau pilar itu emas gitu ya. Kalau imam putih, kalau pekerja coklat, itu semua sudah ada. Itu kami tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan memberikan minyak pada tempat-tempat itu. Saya juga gak pernah kepikir dan tidak pernah lalu minta. Terus kalau saudara tanya, lah Ibu Nani kenapa naruh itu di tempat itu? Ya saya cuma merasakan itu di situ ada 7 mata air yang mengalir terus, dan biarlah panggilan-panggilan ini ada di dalam rencana Tuhan, selalu ada di dalam aliran sungainya Tuhan, air terjun 7 air terjun. Saya cuma berpikir begitu, tidak punya pemikiran yang lain. Tetapi ternyata saat-saat ya kita itu mau mendapatkan sesuatu rencana Tuhan tentang Roh Hasanah ini yang tanggal 1, lalu kami berdoa Sofi dapat pernyataan Tuhan, ini harus temanya on possession. Nah, sejak itu ya kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Ya sudah, kita minta sama Tuhan supaya kita itu ditetapkan pada posisi yang sebenarnya. Nah, sesudah itu apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba saja itu cawan-cawan yang pertama kali keluar itu cawan mempelai. Minyak keluar dari cawan itu. Banyak dapatnya. Sudah itu berapa hari lagi lalu pilar keluar minyaknya ya. Lalu pekerja keluar. Bahkan pekerja itu keluarnya minyaknya banyak sekali. Saya bilang kok banyak ya. Ya sudah, kita tampung terus. Tapi kita belum begitu jelas apa yang Tuhan mau.
Tapi sesudah Tuhan katakan ini nanti setiap panggilan dapat pengurapan, itu seolah-olah pelantikan yang Tuhan minta supaya saudara itu dilantik dan diberi pengurapan minyak sesuai dengan panggilannya. Ya. Jadi sesudah itu apa yang terjadi? Madunya keluar, saudara. Sesuai, kalau madu mempelai warnanya biru. Kalau madu raja warnanya ungu. Kalau madu ada yang kuning, ada yang kuning lebih agak apa yang namanya, ada putih-putihnya. Jadi setiap panggilan tuh dapat madu masing-masing. Cuman problemnya adalah madunya tidak sebanyak minyak. Jadi nanti tanggal 1 madu tidak bisa dibagi, disebabkan karena nggak cukup. Tapi kalau minyak itu sudah dicukupkan Tuhan untuk semuanya. Saya kagum dengan apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu kreatif. Ya, Tuhan nggak pernah berhenti bekerja dalam hidup saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berhenti di dalam rencananya untuk menggenapi akhir zaman ini. Ya. Jadi saya berdoa supaya saudara itu ikut ambil bagian dalam gelombang lawatan ini, ya, supaya saudara tidak ketinggalan. Ya. Sangat merindukan ini bisa terjadi dan saudara ada dalam posisi yang benar dan mendapatkan peneguhan, pengurapan. Ya. Jadi masing-masing nanti dapat minyak. Sebotol-sebotol kecil tapi nggak penuh, tapi pokoknya ada minyaknya yang saudara bisa pakai ya. Nah, hal yang lain yang saya ingin sampaikan, ini itu serius saudara, serius benar. Karena Tuhan sangat merindukan ada perkara-perkara yang ajaib. Selain itu Tuhan katakan nanti ada satu generasi lagi, yaitu generasi Yoel. Kita lagi bergumul generasi Yoel. Saya berpikir minyaknya apa generasi Yoel ya. Jadi pikiran saya, nanti semua minyak tak campur jadi satu, tak masukin botol kecil-kecil, ya ini buat generasi Yoel. Itu pikiran saya. Tetapi ternyata saudara, ini Sofi dapat lagi ya. Mas saya itu dapatnya kok bikin satu cawan lagi yang warnanya oranye. Itu gambar tentang sesuatu hal seperti api yang menyala-nyala. Nah, saudara tahu. Lalu akhirnya kita bikin lagi cawannya dipenuhi. Warnanya juga oranye, saudara. Minyaknya itu warnanya oranye. Saya sampai bilang, Tuhan luar biasa banget. Tidak itu saja, Tuhan kasih lagi. Itu anggurnya keluar madu, warnanya oranye lagi. Saudara, kalau kita melihat akan cara penggenapan demi penggenapan yang Tuhan berikan, saudara harus percaya seluruh janji Tuhan atas hidup saudara dan saya, kalau ikut dalam on possession ini pasti tergenapkan. Pasti tergenapkan. Yang dinamakan financial freedom pasti menjadi milik saudara. Ya. Lalu kalau saudara mendapatkan pesan Tuhan mengatakan buka ladang yang baru, pasti itu akan terjadi dalam hidup saudara. Sungguh saudara, saya kagum akan Tuhan. Saya sungguh merasakan Tuhan, Engkau tuh sayang banget loh sama kita di akhir zaman ini. Ya. Di akhir zaman ini. Dengan saudara datang setempat ini yang sebegitu banyaknya saat ini, saya tidak tahu tanggal 1 pasti mungkin 3 kali lebih banyak dari sekarang. Ya. Tapi satu perkara saya merasakan ini penggenapan Tuhan. Pada suatu saat kurang lebih ya mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang lalu lah. Saya itu dapat penglihatan dalam keadaan persekutuan biasa. Saya tuh lihat di depan ini ada sumur yang sangat besar sekali, diameternya besar sekali dan airnya penuh. Ya. Lalu banyak orang nimba air itu karena airnya membual-bual dan penuh sampai luber-luber. Jadi semua orang ngambil dengan segala kapasitas yang ada.
Saya cuma tak simpan dalam hati, ini maksudnya apa ya dapat penglihatan begitu. Saya belajar untuk menyimpan semua dalam hati. Terus ya lupa, sudah lupa, terlalu banyak yang kita kerjakan ya. Tapi beberapa hari ini Tuhan ingatkan lagi. Kamu ingat gak sih waktu dapat penglihatan? Oh iya ya, ternyata saudara, dengan sumur yang Tuhan sediakan di kota ini, di tempat ini, saudara semua datang dengan penuh sukacita mengambil semua air yang disediakan di tempat ini. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Betul? Saudara merasakan ini perkara yang ajaib. Kalau saudara ikut ambil bagian di dalam lawatan ini, aduh, saya percaya apa yang Tuhan janjikan di akhir zaman ini, apapun yang terjadi, kalau kita mendengar apa yang bakal terjadi sekarang, perang juga kita dengar lagi banyak perang. Kalau kita dengar resesi, kalau kita dengar beberapa pernyataan hamba Tuhan, awas ya tahun 2025 terjadi resesi, harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu ya. Lalu kalau saudara lihat ada megatrust yang nanti bakalnya Biman, itu bakal terjadi dengan sangat mendadak dan sebagainya dan sebagainya. Saudara percayalah, orang yang ada dalam perlindungan Tuhan, yang ada di dalam on positionnya Tuhan, dimanapun saudara berada pasti terluput. Amin. Mau tidak mau semua pasti bisa terjadi. Tapi kalau kita ada dalam tracknya Tuhan, perlindungan Tuhan tidak akan pernah undur daripada saudara dan saya. Amin. Nah, hari ini kita tetap belajar untuk unstoppable. Itu bagaimana sih? Bisa enggak kita itu menjadi suatu generasi yang berkenan di hati Tuhan sampai kita itu tidak dapat dihentikan. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita alami, kita tetap mengalami sesuatu hal, semangat yang mengatakan aku tidak akan dapat dihentikan. Amin. Amin. Ya. Saudara, kita ini nanti akan menghadapi tanggal 1 itu yang dinamakan PH ya. Ini bangsa pilihan Tuhan ya. Bangsa pilihan Tuhan itu kalau mau terjadi Rosh Hashanah atau penggantian tahun, itu para imam, para rabi itu tidak main-main. Mereka doa, puasa ya, karena mereka itu doa puasa sama siapa? Allah Yahweh. Mereka belum kenal siapa Yesus, tapi mereka kenal Allah Yahweh. Dia berdoa benar-benar minta Tuhan sebenarnya apa yang bakal kita alami sebagai umat pilihanmu, sebagai umat yang disayang Tuhan. Nah, sampai mereka itu merasakan mendapatkan yang dinamakan perkataan PH dalam tahun yang kita akan hadapi nanti tanggal 1 itu ya. Itu kita tahu bahwa kalau angka 5 adalah angka anugerah. Kita tahu, orang Kristen semua tahu angka 5 itu angka anugerah ya. Jadi kalau misalnya saudara lahir tanggal 5, aduh itu anugerah Tuhan buat orang tua saudara yang mendapatkan anak dengan lahir tanggal 5 ya. 7 itu angka yang sempurna. Jadi kalau saudara lahir tanggal 7, aduh aku ini benar-benar angka sempurna. Kenapa? Karena tanggal 7 adalah hari ke-7, angka ke-7. Tuhan itu membuat yang dinamakan rest ya. Jadi angka perhentian. Tuhan berhenti dalam melakukan suatu pekerjaan selama 6 hari untuk penciptaan, dan hari ke-7 Tuhan mengatakan sudah selesai, sudah sempurna ya. Rest, angka sempurna. Dan saudara tahu kalau 8 itu adalah angka sesuatu yang baru yang akan
keluar, yang akan terbit, yang akan dimulai. The new beginning. Nah, saudara, apa yang bakal terjadi sih? Yaitu lahirnya suatu generasi yang baru, yaitu generasi Yoel akan dibangkitkan kembali. Ya. Dan yang terakhir, angka 5 itu adalah ditutup dengan angka anugerah, dimulai dengan angka anugerah. Ini luar biasa banget, dan saudara akan nanti tanggal 1 itu dikhotbahi dengan hamba-hamba Tuhan yang dari Bahtera. Saya percaya saudara akan mengalami perkara-perkara yang sangat kenyang secara rohani, karena ada perkara-perkara yang ajaib yang disediakan Tuhan buat saudara dan saya. Jadi kita tahu kita ini bisa enggak sih gitu untuk mencapai akan hal itu. Tuhan akan menjamin saudara pasti bisa. Ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, saudara, saya itu di sini ada pohon ya. Saya akan memberikan sesuatu gambaran ya, bahwa bisa kalau saudara itu mau dicangkokkan. Jadi artinya dicangkokkan itu ada satu pohon ya, yang cabangnya satu diputus, ngambil cabang yang lain dari tempat yang lain dimasukkan di tempat ini. Nah, saya ini tadi saya tuh mengucap syukur dengan orang-orang Gracia ya. Orangnya pinter-pinter, saudara. Jadi saya bilang, saya ini dia belum jadi Kristen, tapi saya mau khotbah, saya bilang gitu. Saya pengen kamu bikinkan begini-begini. Ya Bu, ngerti. Begitu cepat nangkep. Nah, ini gini saudara. Ini tuh pohon ya. Dia bikinnya sangat luar biasa, dia bikin begini ya. Mungkin bisa disorot ininya, coba yang jadi multimedia, coba tolong sorot cara saya buka ini dan cara saya nutup ini, supaya yang lain itu bisa ngerti maksudnya. Ini benar-benar saya juga baru tahu, oh begitu caranya untuk melakukan sesuatu supaya bisa dicangkokkan ya. Nah, ini gini saudara. Untuk cangkokan itu ada 2 macam. Dia bilang ya. Dibuat sedemikian rupa di sini dipecah ya, dipakai pisau. Di sini pun sama. Nih, antara ini itu harus sama, sampai ini sama ini itu harus pas, ya, pas baru diikat. Ya, ini ceritanya begitu, tapi saya nggak mau ikat lagi, cuma gini aja. Dan dikatakan pokoknya ini diikat, ya. Dan nanti kalau sudah diikat, yang ini hidup, yang ini tuh mati daunnya. Dan daun ini tuh akan jatuh. Dan yang kedua, diikat ini sampai tidak boleh ada udara yang masuk sini. Sebab kalau udara luar masuk, dia nggak mau menyatu. Dan untuk menyatu tidak mudah, itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, cangkokan yang kedua, dia yang ini. Yang ini lebih, dia bilang, Bu, kalau nyangkoknya seperti ini itu cepat. Jadi artinya cepat sekali bertumbuh gitu. Cepat sekali bisa langsung lebih banyak jadinya daripada yang seperti ini. Dia bilang, caranya gimana? Lalu dia mulai nyangkoknya seperti ini. Nanti saya akan terangkan secara rohani ya. Tuh. Jadi ini harus dibelah. Dalamnya ini itu dibelah. Ini juga dibelah.
Lalu ini diterapkan masukkan ke sini dan harus pas, ya. Dan lalu diikat. Ininya juga tetap tidak boleh kena udara. Nah, yang seperti ini itu adalah nanti daun-daun ini tuh akhirnya mati dan dia akan jatuh, ya. Bagaimana dia bisa hidup mendapatkan makanan dari pohon besarnya. Pohon besarnya itu akan memberikan mensuplai makanan sampai ini sebetulnya batang ini bukan batangnya pohon ini, batang pohon yang lain, ya. Lalu diambil, dimasukkan di sini, dicangkokkan. Akhirnya dia akan berbuah, bukan buah dari yang lama, tapi dia nanti sesudah hidup dia berbuah dari buah pohonnya ini. Bisa nangkep? Ya. Nah, ini pelajaran yang kita akan pelajari hari ini tentang dicangkokkan, saudara. Saudara dan saya ini sebetulnya adalah pohon cabang yang bukan merupakan cabang yang sungguh-sungguh, ya. Harus dipotong seperti tadi yang kita lihat di sini tadi. Ini dia diambil dari pohon yang lain. Dia dulunya pada saat tinggal dengan pohon yang lama, dia nempel sama pohon lama. Nah, pada saat dia nempel dengan pohon yang lama, dia berbuah dari pohon yang lama. Misalnya ini, ini buah jambu misalnya. Dia selalu berbuah buah jambu. Tapi dia ini diambil, ya, lalu disisipkan, dibuat sedemikian rupa, dimasukkan misalnya ini pohon apel. Dibuat sedemikian rupa, diikat itu enggak enak diikat. Pada saat dia diraut, artinya kulitnya dibuangin, ya, supaya bisa pas, itu juga enggak enak. Diikat tidak enak, dia enggak boleh dan tidak boleh mendapatkan sesuatu yang dari luar. Sini ditutup, seolah-olah dipingit. Tetapi pada waktu semuanya sudah selesai, nanti ini berbuah, buahnya buah apel, keluarnya apel, bukan buah dari mereka. Karena apa? Karena mereka sudah bersatu. Buah yang lama tidak berlaku lagi, tapi dia berbuah sesuai dengan apa yang disapai dari tumbuhan yang sekarang. Nah, saudara, dari apa yang saya sampaikan kepada saudara, saudara bisa bayangkan. Kalau saudara mau menjadi suatu generasi yang tidak terhentikan, itu perlu yang dinamakan dipotong, dilepaskan, dipisahkan dari yang lama. Hidupmu yang lama, buahmu yang lama. Gak bisa kamu misalnya bilang, aku mau jadi ikut Tuhan, tapi ya kamu harus terima apa adanya keadaan saya. Memang saya begini, saya tidak bisa berubah. Gak bisa, saudara. Harus dicangkokkan sampai kamu berbuah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Buahnya berubah, segala-galanya berubah. Karena mendapatkan suplai dari pohon yang dimana engkau mendapatkan makanan. Nah, yuk kita baca sama-sama sekarang. Yang di dalam nanti dulu. Roma 11 ayat 17. Ya. Roma 11 ayat 17. Dikatakan gini,
beberapa cabang pohon itu dipangkas, ya, ya. Dan tunas pohon zaitun kamu itu dicangkokkan ke dalamnya, seperti yang tadi dicangkokkan ke dalamnya, yang tadi sudah dikasih contoh. Kenapa saya sampai punya pikiran saya pengen memberi contoh supaya saudara itu tidak lupa. Oh, waktu itu Ibu Nani pernah ngasih contoh begini, aku tuh bersyukur dicangkokkan, ya. Dicangkokkan di dalam Yesus Kristus Tuhan, ya. Nah, sekarang pokoknya dasarnya itu adalah Tuhan Yesus. Dikatakan kan begini, ya. Pohon itu dipangkas dan tunas pohon zaitun liarmu dicangkokkannya ke dalamnya. Namun fakta bahwa kamu sekarang diberi makan oleh akar yang kaya dan kudus itu, ya, berarti saudara ini dapat makanan dari siapa? Dari Yesus Kristus Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Nah, sekarang saudara mengatakan akarnya dari Tuhan, ya. Itu iman saudara yang tadi dilihat Yesus, ya. Itu akarnya itu iman kita melekat di dalam Yesus. Lalu pohon. Nah, pohon itu macam-macam. Pohon itu bisa juga gereja di mana kamu bertumbuh. Kamu dicangkokkan. Nah, kalau sekarang saudara ada di tempat ini, kalau saudara merasakan aku dapat makanan loh. Ya. Kalau saudara tahu bahwa dasarnya adalah Yesus, saudara ada dalam pohon, ya. Pohon itu adalah di mana saudara bisa bertumbuh dan berbuah. Saudara itu tahu, saudara itu dicangkokkan dari tempat yang tidak berbuah, yang tidak benar. Saudara dicangkokkan, masuk dan bisa berbuah. Karena apa? Karena pohon itu berakar, di akarnya adalah Yesus Kristus yang memberikan kepada kita, saudara dan saya, jalan kebenaran dan hidup. Ya. Kalau saudara merasa dalam kehidupan saudara bahwa saudara bertumbuh di dalam jemaat di mana saudara berada, ya, saudara lihat jemaat itu adalah jemaat yang sangat mengasihi Tuhan, selalu berada dalam jalan-jalan Tuhan, saudara berbuah, tetaplah di tempat itu. Supaya saudara berbuah dan benar-benar buahmu dapat dinikmati oleh setiap orang. Tapi saya tidak bicara tentang hal itu, tapi yang saya ingin bicara adalah siapkah saudara dilepaskan dari yang lama dan masuk ke dalam suatu pohon kehidupan yang baru. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus mempunyai roh kerelaan, saudara. Ya. Pohon yang tadi, yang ini, kalau dia nggak rela dari pohon yang lama, dia ini dari pohon yang lama. Ya. Dia ngomong, aku nggak mau. Aku nggak mau berubah. Sudah, aku di sini juga bisa berbuah kok. Sekalipun buahnya asam mungkin, buahnya tidak baik, tapi nggak mau. Aku nggak mau untuk dilepaskan. Ya, nggak bisa. Harus ada roh kerelaan. Sampai dia harus rela dipotong, saudara. Potongnya tidak hanya sebelah sini dan sebelah sini. Dipotong dari kulit-kulitnya yang lama, yang tidak berguna. Kamu harus rela dipotong dan harus rela disesetin, dibersihkan sampai dipaskan dengan tempat ini. Yang ini pun juga mengalami yang namanya harus dibelah. Itu sakit.
tapi hanya merelakan seperti Yesus. Yesus itu rela untuk mati di atas kayu salib hanya untuk membawa saudara masuk dalam kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Saudara, benar-benar kita harus tahu pengorbanan yang dilakukan Yesus itu sungguh amat sangat luar biasa buat saudara dan saya. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kamu harus rela dipotong. Apa artinya dipotong? Dilepaskan dari semua karakter-karakter yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus ada yang dinamakan perubahan hidup. Harus rela yang jelek dibuang, yang jelek dibuang. Ya. Nah, kita lihat contohnya siapa sih dalam Alkitab. Tetap saya itu selalu banyak mendapatkan pelajaran itu dari Rut dan Orpa. Ya. Rut dan Orpa ini punya sesuatu pengalaman dalam kehidupannya. Mereka ini adalah orang Moab, betul kan? Ya. Orang Moab itu keturunan Lot. Tanah Tuhan janji tidak kepada Lot, tapi Tuhan janji terhadap Abraham, betul? Dan pada saat Lot selalu bersama-sama dengan Abraham, itu Abraham gak bisa tergenapkan semua janji Tuhan. Sampai saat itu juga janjinya terhadap anaknya Ishak gak jadi-jadi. Tetapi pada suatu saat mereka harus berpisah. Begitu berpisah, janji Tuhan terhadap Abraham katakan, Abraham, kamu ada di Hebron sekarang. Lihat di depan, lihat belakang, lihat kanan dan lihat kiri. Itu semuanya sejauh engkau memandang itu akan aku berikan kepadamu. Lalu janji terhadap anaknya diulang lagi sesudah terjadi pemisahan. Saudara, dan kita tahu janji Tuhan terhadap Abraham bukan terhadap Lot. Nah, tetapi Rut dan Orpa itu dua-duanya adalah keturunan daripada Moab, orang Lot. Saudara tahu ceritanya, saya tidak panjang lebar, dan saudara tahu apa yang terjadi. Kita melihat saudara bahwa pada waktu mereka ini Elimelech dan Naomi itu merasa di sana waktu di Bethlehem ada yang dinamakan kelaparan, mereka pindah ke Moab. Dan mereka pindah ke Moab itu bukan pada saat mereka miskin. Semua kekayaannya dibawa. Ini orang yang kaya raya, Elimelech itu. Jadi mereka pada saat di Moab, mereka itu orang kaya banget, sangat kaya. Oleh karena itu Rut dan Orpa mau jadi menantunya. Kalau Elimelech itu miskin, tidak bakal mau saudara, tidak bakal mau. Karena dia tahu ini orang kaya banget. Dan dia tahu ini orang Israel. Adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah Yahweh. Keturunan Abraham. Jadi mereka mau menjadi istrinya. Rela apa? Melepaskan diri dari pohon yang lama. Rut dan Orpa melepaskan diri dari pohon yang lama. Ya. Ini karena waktu, jadi sayanya tidak banyak baca Alkitab, tak ceritain aja ya. Nah, sesudah itu mereka menikah. Ya. Tapi ternyata banyak proses yang mereka alami. Elimelech meninggal. Mahlon, Kelion, dua-duanya meninggal. Lama-lama mereka uangnya habis. Lalu dikatakan Naomi pengen pulang. Lalu dia katakan kepada anaknya, nah sudahlah kamu pulang
ke orang tua kau masing-masing. Ini mereka sudah begini, sudah ada dalam cangkokan. Rut dan Orpa ada dalam cangkokan ini. Tapi tetap ada yang dinamakan free will. Ya, saudara harus tahu. Saudara dan saya itu dipanggil masuk di dalam rencana yang mulia tentang on position ini. Ya. Saudara dan saya diajak, ayo ikut ambil bagian. Ada generasi yang baru yang akan muncul. Engkau akan berlari seperti kuda dan engkau tidak akan terhentikan sebagai apapun yang bakal terjadi. Engkau akan terus maju bersama dengan Tuhan. Itu pilihan saudara. Saudara sudah dicangkokkan. Ya. Nah, Orpa dan Rut dicangkokkan di sini, ya kan? Di tengah jalan apa yang terjadi? Orpa memisahkan diri kembali kepada bangsanya. Free will, ya. Lepas. Dia sudah dicangkokkan, lepas. Karena dia merasakan, aku dicangkokkan lama banget, aku gak berbuah, gak punya anak. 10 tahun gak punya anak, berarti ini udah dicangkokkan lama tapi gak berbuah-buah. Gitu. Terus apa yang aku harus terima lagi? Ternyata gak berbuah. Jadi aku balik. Free will, saudara. Nah, dalam masa-masa yang Tuhan sedang proses, saya berdoa, saudara, jangan sekali-kali mengambil keputusan seperti Orpa, cabut kembali. Sekali lagi, ini free will buat saudara dan saya. Apakah saudara mau meninggalkan Tuhan dan kembali kepada ini? Karena apa? Gak kuat. Banyak masalah yang aku hadapi. Mereka 10 tahun menikah itu bukannya enak, gak enak, hidupnya gak enak. Loh kok ternyata nikah sama orang yang namanya pilihan Tuhan kok begini. Itu pilihan. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan seperti itu. Jadilah generasi unstoppable. Ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Dia punya rencana yang terbaik. Saudara lihat apa yang terjadi. Tapi Rut, dia katakan, jangan desak aku untuk aku pulang kepada bangsaku. Bangsamu adalah bangsaku. Di mana engkau mati, aku mati. Jangan sampai aku dipisahkan engkau, kecuali maut yang memisahkan aku dengan engkau. Sebetulnya apapun yang terjadi, apa pernyataan Rut ini harus ada dalam hidup saudara dan saya. Ya. Memang kita tahu banyak masalah yang kita akan hadapi dalam masa-masa yang akan datang. Tapi satu perkara kita tahu, kalau kita jadi generasi yang tak terhentikan, hujan awal dan hujan akhir akan menjadi milik saudara. Dan apa yang terjadi? Tahun Yobel akan menjadi milikmu. Saya percaya saudara, percaya dan sangat percaya. Kenapa Tuhan izinkan kita itu masuk dalam namanya financial freedom? Ternyata banyak yang sudah mengalami yang namanya financial freedom. Sampai perkara-perkara yang mustahil bisa terjadi, saudara. Nah, sesudah itu yang kita kemarin ini mendapatkan pernyataan buka ladang baru. Saudara, ada beberapa orang yang cerita dengan saya, dia mendapatkan ladang-ladang yang baru, sesuatu ladang yang bukan merupakan kebiasaan dia kerja itu. Tapi Tuhan kasih. Dapat ladang baru. Banyak, bukannya sedikit. Termasuk saya. Saya rasakan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak tergenapkan. Asalkan saudara ada di on position. Selama posisimu benar di hadapan Tuhan,
Itu Tuhan luar biasa akan memberikan perkara-perkara yang ajaib buat saudara. Yobel besar bisa terjadi, segala sesuatu bisa terjadi. Kita kembali kepada Rut. Rut apa yang terjadi akhirnya? Ya. Rut ikut Naomi. Sedangkan sudah diomong sama Naomi, kamu mau mengharapkan apa dari aku? Ya. Aku sudah gak punya apa-apa. Bakal aku menikah lagi, sudah gak mungkin. Sudahlah. Tapi dia tetap mengatakan, sekalipun kamu tidak berbuah, sekalipun tidak ada harapan dalam hidup saya terhadap engkau, tapi aku percaya sama Allahnya Naomi. Saudara, ya. Memang mungkin tidak ada orang yang bisa menjanjikan kepada saudara. Tetapi ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang sanggup memberikan janji buat saudara dan saya. Amin. Itu saudara tahu gak bahwa begitu sampai di Bethlehem, itu bukan berarti hidupnya enak. Hidupnya gak enak saudara. Ini seperti pohon itu diikat, ya. Begitu diikat, aduh sesek banget. Gak ada hawa, gak bisa bernafas seolah-olah. Itu yang dialami Rut. Tapi dia tetap unstoppable, ya. Setia. Dia mengatakan, aku tak kerjalah. Jadi akhirnya dia mulai jadi pemulung, ngambilin jelai-jelai. Dia lakukan hal itu. Sampai ada seorang yang namanya Boas, itu bisa ketarik. Saya kalau baca ini secara manusia ya, saya berpikir Boas ini benar-benar loh. Ya. Dia memang masih belum menikah, ya. Kemungkinan juga umurnya sudah ada, sudah cukup lah gitu. Tapi sebetulnya yang mau sama dia tuh banyak saudara. Satu ya, kaya. Dan yang ketiga, dia itu kalau mau milih gadis-gadis bangsanya, bangsa pilihan Tuhan, itu terlalu sangat mudah. Karyawannya banyak yang wanita. Tapi kenapa dia milih Rut? Saya waktu membaca ini mikir secara manusia, iya ya. Kenapa ya Boas itu bisa senang sama Rut? Ya memang Rut itu cantik, ya memang dia cantik. Tapi kan dia janda, gitu loh. Kalau dia dapat gadis yang lain kan tuh masih bisa. Kenapa bisa dia milih Rut? Saudara tahu, segala sesuatu kalau Tuhan sudah membuat skenario, orang itu digiring. Ya wis memang begitu jalannya skenarionya. Sampai matanya Boas itu banyak wanita yang lain pikirannya ke Rut aja. Begitu dia lihat perempuan itu dia katakan, ini perempuan siapa? Ya, itu sudah tahu, dia sudah mulai ketarik. Lalu cerita dia adalah seorang janda bla 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 bla, mantunya Naomi dan sebagainya. Lalu dia sudah mulai tahu ini jodoh yang Tuhan berikan buat saya. Dan Tuhan bisa membuat reka-reka yang tidak masuk akal saudara. Yang sebetulnya dia adalah orang Moab. Tapi sudah dicangkokkan. Begitu dia sudah dicangkokkan, dia berbuah. Buahnya manis, dinikmati oleh Boas, dinikmati oleh Rut. Apa jadinya? Dia melahirkan Raja Daud, melahirkan turunan raja-raja. Saudara, generasi yang akan datang, generasi keturunan saudara akan melahirkan raja-raja.
akan melahirkan orang-orang yang termasyhur, melahirkan perkara-perkara yang ajaib. Yang penting saudara harus tahu, on position. Ini yang namanya Rut ada dalam posisi yang benar. Orpa keluar dari posisinya. Orpa sudah di dalam posisinya, tapi dia keluar lagi. Itu adalah pilihan. Hidup saudara itu pilihan.